Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan menjalani kehidupan kita di hari ini dengan percaya bahwa kebaikannya memelihara kita. Bersama-sama kita akan memujikan NKB 170 bait pertama dan yang kedua, jalan hidup tak selalu. NKB 170 bait pertama dan yang kedua, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusuk wangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti wangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan kabut gelap, carilah di atas awan wangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti wangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa habis hujan akan ada pelangi, habis pergumulan akan ada pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Bapak Ibu, konsep pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu sepertinya agak lumayan unik untuk dunia. Jadi gini, di dunia itu sebenarnya nggak ada konsep pembantu. Pembantu itu hanya ada untuk orang-orang yang sangat kaya. Jadi namanya maid itu untuk orang-orang yang sangat kaya, dan biasanya itu buat di kerajaan-kerajaan. Sedangkan di Indonesia yang pakai pembantu itu kayaknya lumayan banyak, bukan hanya orang-orang mampu aja gitu ya. Bahkan kalangan menengah pun banyak yang pakai pembantu gitu, baik itu
pembantunya ada yang gak harian, ada yang cuma tukang cuci, ada yang tukang jaga anak aja, atau cuma buat sapu-sapu aja begitu. Kenapa asisten rumah tangga itu ada? Karena itu pengaruh dari budaya kultur penjajahan dari zaman Belanda. Banyak orang-orang Indonesia yang dijadikan pembantu, dan konsep ini akhirnya diturun-temurunkan bahwa pembantu tuh bukan hanya barang-barang orang kaya, tetapi orang yang memang kita minta tolong, kita sewa untuk jasanya kita pakai membantu kehidupan kita di rumah begitu. Dan yang menarik adalah di Indonesia itu pembantu akhirnya bahkan nggak cuma di lokal, bahkan kita asisten rumah tangga itu sampai ranah internasional. TKI dan TKW sampai di Eropa, di daerah Timur Tengah, di daerah Asia Timur, di Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan, di Asia Tenggara juga banyak, di Singapura, Malaysia, sampai di Australia juga. Jadi Indonesia terkenal sebagai keahliannya dalam menjadi asisten rumah tangga sebagai budak. Kalau budak itu pada masa dulu tuh apa sih kelebihannya mereka, sifat yang harus dimiliki oleh seorang budak? Ya adalah kesetiaan. Dan bicara soal kesetiaan di dalam bacaan kita, bahkan kalau orang Israel pada saat itu punya budak, yang uniknya bahwa sebenarnya budak itu harusnya selama-lamanya. Tapi bagi Tuhan nggak boleh, setelah masuk tahun ke-7 harus dilepaskan Sabat. Jadi dia sudah bebas. Jadi orang hanya bisa bekerja 6 tahun, kecuali dia meminta perpanjang. Jadi menarik bahwa Tuhan mengingatkan bahwa kenapa kamu melepaskan budak, kamu juga pernah jadi budak. Jadi Tuhan mau bilang bahwa setiap manusia akan ada masa di hidupnya dia menghambakan diri kepada seseorang apa sesuatu, kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada apapun itu. Jadi kita harus ingat, kita juga semua pernah jadi budak. Kita semua pernah menjadi hamba. Bahkan saat ini orang Kristen jadi hambanya Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan, memberi diri, mempersembahkan diri, materi, waktu, tenaga kepada Tuhan. Nah, sehingga konsep hamba ini harus kita ingat-ingat nih sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita menjadi hamba yang baik? Kita kalau bicara soal hamba Tuhan tuh cuman pendeta gitu. Bukan, kita semua. Yang namanya hamba Tuhan tuh semua orang Kristen tuh hamba Tuhan. Sehingga kalau namanya hamba Tuhan berarti harus menyerahkan sepenuhnya, baik itu materi, tenaga, waktu, hidup kepada Tuhan. Gak bisa cuman setengah-setengah aja begitu. Sehingga biarlah hari ini mari sama-sama di tengah-tengah kehidupan kita, sudahkah kita menghamba kepada Tuhan? Masih, kalau hamba itu tidak boleh semaunya, tidak boleh seenaknya, harus mengikuti apa kata tuannya. Kalau begini kan kata Tuhan. Sehingga hamba juga apa, boleh nggak hamba hobinya marah-marah? Nggak boleh. Boleh nggak hamba iri? Nggak boleh. Boleh nggak hamba melakukan ketidakjujuran? Nggak boleh. Jadi hamba itu harus benar di hadapan tuannya maupun tidak di hadapan tuannya juga dia harus jaga hidup baik. Hanya bergerak kalau disuruh, harus taat penuh dan setia. Semoga hari ini kita juga taat penuh dan setia kepada Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita menunjukkan bahwa kita betul-betul hamba yang baik dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami adalah hamba. Mampukan kami memberikan diri kami, menghambakan diri kami kepada Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami dengan anugerah daripada-Mu. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.